Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelas Agrososiopreneur G akan menjelaskan tentang olahan singkong sebagai inovasi beras analog rendah kalori. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri Iklina Asmaraka dengan NIM akhir 1090 dan saya Nabila Kartini dengan NIM akhir 1085. Nah, pada video kali ini pertama kita akan menjelaskan mengenai analisis pastel pada produk kami. Yang pertama yaitu political, yaitu berupa kebijakan pangan, kebijakan pertanian, peraturan perdagangan internasional, dan stabilitas politik. Yang kedua, ekonomik, yang menyangkut harga bahan baku, pendapatan konsumen, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Yang ketiga, sosial, mencakup kesadaran akan kesehatan, preferensi konsumen, dan perubahan demografis. Yang keempat, teknologikal, yaitu ada inovasi produksi, riset dan pengembangan, otomatisasi dan AI, pengolahan dan penyimpanan. Yang kelima, ada environmental, yaitu keberlanjutan dan perubahan iklim. Yang keenam adalah legal atau hukum, yang mencakup peraturan pangan dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, produk kami akan menggunakan analisis value proposition canvas atau VPC yang merupakan metode analisa yang digunakan untuk menjabarkan dan menciptakan value bagi konsumen. VPC dapat digunakan perusahaan untuk melihat manfaat apa yang diperoleh oleh konsumen apabila membeli produk yang mereka buat. Pada produk kami kali ini membahas mengenai pemahaman tentang konsumen, value proposition, dan perbandingan nilai dengan produk lain. Selanjutnya yaitu analisis produk kami menggunakan BMC atau Business Model Canvas. BMC sendiri terdiri dari 9 bagian. Yang pertama ada Key Partners, Key Activities, Key Results, Value Proposition, Customer Relationship, Channels, Customer Segment, Cost Structure, dan Revenue Stream. Pada Key Partner, produk kami bekerja sama dengan petani singkong, distributor, dan pengecer, platform e-commerce sebagai sertifikasi dan lembaga riset. Untuk aktivitas pada produk kami terdiri dari produksi, R&D, pemasaran dan penjualan, dan juga distribusi. Pada key research yang diperlukan meliputi bahan baku singkong, teknologi produksi, jaringan distribusi, dan sumber daya manusia. Untuk value proposition pada produk kami terdiri dari alternatif produk sehat, ramah lingkungan, varian produk dan rasa yang menarik konsumen, kualitas produk terjamin, dan kemudahan akses ketersediaan di berbagai e-commerce. Untuk customer relationship-nya, yang pertama layanan pelanggan, loyalitas dan program insentif, dan pembuatan komunitas. Untuk channels pada produk kami terdiri dari e-commerce, retail fisik, distributor, dan juga restoran. Sedangkan untuk customer segmentnya dibagi menjadi 3, yaitu demografis, geografis, dan psikografis yang sudah tertera pada layar. Selanjutnya, cost structure terdiri dari biaya produksi, biaya distribusi, biaya pemasaran, dan biaya operasional. Dan revenue stream dari produk kami sendiri terdiri dari penjualan produk premium, dan penjualan B2B. Selanjutnya ada aspek keuangan pada produk kami. Untuk produk kami sendiri, untuk harga pokok penjualannya adalah sebesar 26.000 untuk 1 kilonya, dan BEP unitnya adalah 141 unit. Untuk BEP harganya seperti yang tertera pada video, dan RC rasionya berada pada angka 1,26. Untuk BEP periodnya juga seperti yang tertera pada video. Yang selanjutnya akan dijelaskan yaitu mengenai profil pelanggan, di mana pada penjelasannya terbagi ada 3 poin. Yang pertama ada job, yaitu tugas, di mana pada job sendiri merujuk pada pekerjaan yang ingin diselesaikan oleh pelanggan dengan menggunakan produk, di mana ada 3 tugas yang seperti tugas fungsional, sosial, dan emosional. Pada job atau tugas, ada tugas fungsional, tugas sosial, dan tugas emosional. Dimana pada tugas fungsional ini, pelanggan menginginkan atau menggunakan beras analog ini sebagai pengganti beras biasa menjadi makanan pokok sehari-harinya. Penyebabnya terdiri pada berbagai alasan, dimana alasannya ada yang ingin hidup sehat, pada menjalankan program diet, alasan kesehatan, atau pelanggan yang menderita alergi.
pada tugas sosial, pelanggan ingin dan lebih peduli terhadap kesehatan tubuhnya supaya di muka umum terlihat lebih sehat. Pada tugas emosional, pelanggan ini sudah gelisah terkait masalah kesehatan sehingga dia mencari alternatif konsumsi lain supaya dirinya merasa lebih aman. Yang kedua ada pain atau kesulitan, di mana pada pain sendiri menjelaskan tentang masalah atau tantangan serta ketidaknyamanan yang dialami pelanggan di mana memiliki hubungan dengan dengan tugas mereka yang bisa diatasi dan diubah lewat konsumsi produk beras analog yang kami produksi. Contoh dari pain sendiri ada ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Salah satu contohnya adalah kesulitan rasa dan tekstur. Seringkali ada pelanggan yang mengkonsumsi produk kami dengan alasan bosan terkait rasa dan teksturnya, sehingga pada beras biasa dicarilah alternatif lain dan perbedaan dari beras pada umumnya. Yang kedua ada harga dan ketersediaan, di mana kenaikan harga beras seringkali juga menjadi masalah, juga ketersediaannya di pasar yang membuat pelanggan resah. Yang ketiga ada proses masak, di mana pelanggan juga seringkali kesulitan terkait metode memasak pada beras yang kami produksi sebab adanya perbedaan di dalamnya. Sekaligus perbedaan durasi memasak yang berbeda pula dengan beras biasanya. Selanjutnya ada gain atau keuntungan, di mana pada gain sendiri merujuk pada manfaat, hasil positif atau keuntungan yang diinginkan oleh pelanggan yang diharapkan dapat dicapai dengan menggunakan produk beras analog ini. Contohnya keuntungan kesehatan, varian dan rasa serta ramah lingkungan. Salah satu contoh gain atau keuntungan yang pertama adalah keuntungan kesehatan, di mana pada beras analog yang kami miliki merupakan beras yang bebas gluten dan juga rendah gula. Yang kedua adalah varian rasa dan nutrisi, di mana pada beras analog yang kami buat ini memberikan variasi dalam pola makanan sehari-harinya, juga mengandung nutrisi dan vitamin yang berbeda dari beras yang biasa diproduksi. Kemudian yang ketiga ada ramah lingkungan, di mana penggunaan beras analog yang kami miliki ini dinilai lebih berdampak baik pada lingkungan daripada penggunaan produk beras pada umumnya. Selanjutnya merupakan rincian produk, di mana pada rincian produk ini masih ada 3 poin yang sama, di mana yang poin pertama ada pain relievers, di mana pain relievers ini merupakan cara-cara bagaimana produk atau layanan yang ada dapat membantu mengurangi atau menghilangkan kesulitan dan tantangan yang dihadapi pelanggan. Salah satu yang dapat dijelaskan adalah alternatif beras, pengganti beras yang harganya tidak stabil, serta varian rasa. Yang kedua ada gain creator, di mana pada gain creator ini merupakan pengertian dari cara-cara bagaimana produk atau jasa yang dibuat sebuah perusahaan untuk menciptakan keuntungan yang diinginkan atau meningkatkan pengalaman positif bagi pelanggan. Pada gain creator ini dapat disebutkan yang pertama penawaran beras terkait gizi, penambahan label gizi, pemaparan kegiatan produksi, dan penjelasan terkait produk. Yang ketiga ada offerings atau penawaran produk, di mana offering ini merupakan artian yang mengarah pada kombinasi produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan untuk mengatasi pains atau kesalahan atau ancaman dan menciptakan gains. Yang dapat dijelaskan pada penawaran via e-commerce dan offline, mengikuti bazar dan penjelasan pada demo produk. Selanjutnya ada manajemen SDM. Yang pertama ada kegiatan operasional, di mana yang pertama dijelaskan alat-alat yang digunakan, di mana pada produk yang kami jelaskan ini berikut alat-alat yang digunakan yaitu mesin parut, alat saring, pisau, oven, kompor, dan lainnya. Yang kedua ada tenaga kerja, di mana pada tenaga kerja yang diperlukan ini pada perusahaan yang kami jalankan ini terdiri ada atas CEO, CMO, manajer bahan baku, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Yang ketiga ada proses produksi, di mana pada proses produksi sendiri secara garis besar pada produk kami yaitu terdapat beberapa steps, di mana yang pertama ada pengadaan bahan baku, pengelolaan awal, pengeringan, pembentukan buliran, pengemasan, dan distribusi.
Selanjutnya di layar dapat dijelaskan ada beberapa manajemen SDM yang lain. Yang pertama dapat dilihat dari struktur organisasi, di mana yang diketuai oleh CEO dan CMO kemudian mengalir pada manajer yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada strategi pemasaran, di mana pada strategi pemasaran di produk kami menggunakan metode STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Kemudian pelaku usaha ini atau pelaku penjualan utama pada produk ini dilakukan oleh 2 orang yang berposisi masing-masing sebagai CEO dan CMO pada perusahaan. Kemudian ada kompetensi yang perlu dimiliki, yaitu disamakan dengan posisi yang ingin dicapai, misal CEO yang memiliki kepemimpinan dan yang lain. Baik, sekian dari penjelasan yang kami jelaskan pada video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.